Hai sahabat Yureka, gimana nih hari ini puasanya lancar kan? Stay safe ya semuanya yang ada di rumah. Jadi hari ini kita ada Q&A, bedah buku juga tentang novel Kudasai langsung sama penulisnya nih. Jadi buat kalian yang udah DM ke kita dan udah tanya-tanya juga ke Yureka Buko, sudah kita tampung nih pertanyaannya. Nanti kita akan jawab di akhir sesi, oke? Langsung aja kita invite penulisnya dulu. Hai sahabat Yureka, gimana nih kabar hari ini? Tetap sehat semua ya, stay safe dan stay at home pokoknya hari ini. Untuk hari ini kita mau bahas tentang novel Kudasai langsung sama penulisnya nih. Dan untuk kalian yang belum punya novelnya, belum punya seri-series dari penulisnya, kalian bisa langsung cek di website yurekabookhos.co.id untuk dapetin langsung novelnya. Dan nanti di akhir sesi kita tentang bahas novel ini, kalian yang sudah DM ke Yureka, kita bacain semua pertanyaan dan pertanyaan yang dijawab sama penulis, kalian langsung dapat merchandise dari Yureka Bookhos. Oke, langsung aja kita invite penulisnya. Ya. Buat yang mau nanya juga bisa langsung nanya di live chat atau ke DM kita, nanti kita bacain satu-satu. Halo. Halo Kak. Sebentar. Susah ini, gelap Oke. banget. Kok gelap ya? Oke. Sebentar, Pak. Halo, iya cek. Halo. Gimana, sudah tersambung? Iya, sudah tersambung. Sudah, sebentar Mbak, ini kok gelap ya? Kayak surga dan neraka begini atas bawah. Oke, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Halo Kak, ya. Kok aneh ya? Kok bisa gelap begini ya? Tadi terang. Mungkin Sebentar ya, pencahayaannya Mbak. kali Kak. Oke, nggak apa-apa. Di request lagi aja ya, bentar ya. Oh iya, oke. Sebentar. Agak gelap, agak gelap. Jadi nanti di request ulang, oke. Ditunggu. Oke. Oke, mungkin nanti kita cari lagi Kak Brian-nya lagi cari-cari lighting dulu ya supaya agak terang terlihatnya. Oke, buat kalian yang standby untuk nanya langsung juga bisa. Halo Kak, halo, sudah terhubung? Nah, lumayan lah, terang ya, sedikit ya. Ya, lumayan kelihatan. Rambut nih gara-gara di rumah terus nggak bisa cukur, parah banget. Ini kita manggilnya Kak siapa nih? Kalau boleh tahu, Kak atau A atau apa panggilnya? Untuk kalian yang belum tahu nih. Umi, panggil Umi. Panggil aja apa aja bebas, silahkan. Boleh apa aja bebas. Oke, aku panggil Kak nih ya. Gimana nih Kak? Kebetulan domisili di Bandung ya, kalau nggak salah. Betul, di Bandung. Rumahnya Dilan. Oh, di Bandung. Oke. Oh, di Buah Batu. Oh, baik. Gimana nih Kak kira-kira di Bandung PSBB-nya? Tertib atau lancar atau gimana keadaan di sana? Makin kesini makin nggak bener sih. Udah nggak bener deh. Ini nih orang-orang yang komen kenapa coklat kurang ajar, emangnya tuh cornetto. Ini orang-orang ya subhanallah sekali. Masih puasa Kak atau? Subhanallah masih puasa, alhamdulillah. Oh iya, lancar ya, sehat terus ya Kak hari ini. Lancar. Pokoknya selama nggak ada pacar yang ngapel, lancar. Oke, baik. Oke nih Kak, di sini kan juga kita mau ada bedah buku nih tentang Kudasai. Nah, sebelum masuk ke situ kita mau share juga nih tentang PSBB yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya nih.
Oke. Kira-kira menurut kakak gimana sih yang harus kita lakuin sebenarnya untuk tetap stay healthy, stay safe gitu loh, untuk kita patuh sama PSBB dari pemerintah. Sebenarnya kayak kemarin lagi ramai YouTuber yang blunder itu ya, gara-gara Mm -mm, ngomongnya mm -mm. seenaknya juga. Mm -mm. Sebenarnya pendapat saya adalah kalau misalnya teman-teman untuk beberapa orang yang memang kebutuhannya apa ya harus bisa makan per hari dengan berjualan, mungkin mungkin beberapa orang ya karena dari pemerintahnya sendiri masih belum ada keputusan yang mutlak harus seperti apa, perusahaan-perusahaannya juga belum bisa menjamin karyawan-karyawannya, maka banyak yang keluar kan. Cuman kita Mm sebagai -mm. pembeli atau sebagai orang yang setidaknya punya tabungan, setidaknya masih bisa bertahan, bertahanlah dulu di dalam rumah gitu. Kalau misalnya emang Oke. sudah sangat-sangat tidak memungkinkan untuk bertahan di rumah dan butuh makan atau untuk butuh mencari pekerjaan keluar, ya nggak apa-apa, tapi tolong jaga kebersihan dan jaga protokol-protokolnya aja, itu aja sih sebenarnya. Oh betul. Ya sih karena masih banyak yang bandel-bandel gitu sih ya kayak masih Hmm, mau jalan-jalan keluar gitu. Padahal untuk online-online juga bisa kita lakuin ya kayak online shop atau order makanan juga gitu sih ya. Oke ya langsung aja kayak nih. saya mau ke pasar nggak bisa nih. Kita masuk ke pembahasan novel Udah Saya nih Kak. Selain Oke, nanti Kudasai. akan ada pertanyaan dari followers Yureka. Hmm. Pertama nih, langsung aja mungkin mau diceritain singkat ceritanya gimana sih Kak tentang novel ini isinya dan karakter-karakternya gimana? Saya nggak konsen sama bahas komen-komennya mau ngebahas rambut semua. Astagfirullah, fokus Anda ini ya. Kudasai itu Mm-mm. Kudasai itu salah satu novel yang saya tulis benar-benar dengan asal sekali. Jadi awalnya bahkan Hmm. nggak ada niatan bikin novel. Awalnya cuma iseng ah. Saya dulu tuh lagi bikin 2 naskah sebenarnya tahun Hmm. 2019 tuh. Cuman mentok, suntuk, ya udah deh bikin aja. Iseng nulis iseng di Wattpad sebenarnya awalnya. Iseng nulis di Hmm. Wattpad rame. Coba dilanjutin malah jadi rame. Jadi itu bener-bener di luar rencana Kudasa itu. Akhirnya setelah rame ya udahlah dibikin aja bagaimana ceritanya sampai akhir dibuatlah seperti gitu. Terus di Kudasai juga ya kalau di novel This Is Why I Need You aku selalu membahas tentang kan kalau misalnya di novel sebelumnya tuh aku selalu membahas seperti ini. Kalau wanita yang sudah tidak perawan tuh bukan berarti wanita yang buruk gitu kan. Kan kebanyakan orang Indonesia tuh melihat wanita sebagaimana atribut yang melekat di tubuhnya. Padahal semua orang yang punya masa lalu buruk tuh masa depannya masih suci kan, masih masih nggak ada sangkut pautnya, dia masih bisa berubah menjadi lebih baik. Jadi di novel This Is Why I Need You yang sebelumnya aku ingin membahas bahwa Oh, sebenarnya nggak ada yang apa namanya nggak ada hmm. yang salah dengan menjadi seseorang yang punya masa lalu buruk, nggak ada yang salah, dan santai aja, semua orang juga mempunyai kesempatan kedua dan mengajarkan pembaca untuk bisa berdiri di posisi belum menjudge apa sih tanpa merasakan apa yang mereka rasakan. Sedangkan di novel Kudasai ini beda lagi karena aku ingin mengedepankan bahwa menjadi wanita yang pintar, yang punya perusahaannya Hmm. sendiri, yang bisa mencari uangnya sendiri, Mm-mm. yang tidak butuh pundak pundak lelaki untuk hidup, itu Hmm. juga nggak Mm-mm. nggak masalah. Kan sekarang banyak ya laki-laki yang kamu jangan sekolah tinggi-tinggi, nanti banyak laki-laki yang nggak mau. Itu maaf ini ya cuma laki-laki yang kelaminnya kecil biasanya kayak gitu, ngomong kayak gitu ya. Jadi sebenarnya wanita tuh malah kayak istri Nabi Muhammad juga harusnya kan harus seperti Mm-mm. seperti itu kan, orang yang pintar. Jadi di novel Kudasai ini mengajarkan tentang bahwa menjadi alpha female itu nggak sepenuhnya salah dan itu oke-oke aja. Kayak saya kalau misalnya nanti kelak punya istri, saya nggak apa-apa kok kalau misalnya istri saya pendidikannya jauh lebih tinggi atau misalnya gajinya jauh lebih besar daripada pendapatan yang saya punya, karena saya ingin anak-anak saya berhak lahir dari rahim ibu yang luar biasa gitu kan, seperti itu. Dan di novel Kudasai ini untuk bagian cowoknya, kalian juga nggak usah takut sebagai bapak rumah tangga kayak saya sekarang gitu kan, setiap hari nyuci piring, ngepel, nyapu gitu. Ya selama kerjaan saya juga nulis di rumah seperti itu. Jadi nggak masalah kalau misalnya kalian sebagai bapak rumah tangga menikahi seorang istri yang
penghasilannya jauh lebih besar, nggak masalah. Jadi di novel ini akan dijelaskan, membuka mata kalian bahwa sejatinya menjadi menikahi wanita yang jauh lebih hebat dari kamu itu ya nggak masalah, begitu. Gitu. Terus kalau untuk cari karakter sendirinya gini, ini kan kalau boleh tahu fiksi ya novelnya ya Kak ya? Fiksi, ya Ya. novelnya fiksi. Atau dari novel fiksi. Untuk cari karakternya nih, kira-kira Kakak sendiri tuh dapat inspirasi dari apa sih awalnya? Atau dari lihat kisah teman atau Sebenarnya apa? kayak hidup saya sendiri sih. Soalnya yang Oh, satu tadi saya ceritain, satunya adalah saya yang kerjanya cuma di rumah doang gitu. Suatu saat kalau saya punya istri juga, saya berharap istri saya aja yang kerja, biar kalau misalnya istri saya kerja di rumah ya tiap hari di rumah, lama-lama bosen juga kan. Udah saya aja yang ngurus oh, rumah, jadi dari saya aja yang masak gitu. Saya aja yang masak, saya juga seneng masak, saya juga seneng beberes rumah, ngosek kamar mandi gitu, atau misalnya nyemplung ke toren buat bersihin toren, ya nggak masalah gitu. Akhirnya isengnya awalnya cuma dulu tuh saya bikin premis utamanya itu kapan ya saya lupa, tapi saya kan punya satu folder isinya ide-ide novel semua. Di situ tuh ada satu tulisan, saya sempat nulis pasangan suami istri goblok. Nah, awalnya cuma nulis gitu doang. Jadi si suami istrinya emang nggak pernah cocok gitu. Akhirnya jadilah Kudasai. Cuman gara-gara premis itu doang, tiba-tiba bisa membesar ceritanya gitu. Oh Seperti gitu. itu awalnya. Terus untuk awal-awal niatan mau nulis novel Kudasai itu kira-kira dari tahun berapa Kak? Kira-kira? Detik itu juga waktu di Wattpad itu tanggal 22 Maret. Jadi benar-benar nggak direncanain. Benar-benar saya nggak punya rencana sekali. Hanya iseng ngelempar sebuah tulisan yang kayaknya tamatnya cuma sampai 10 chapter aja lah gitu di Wattpad gitu ya, buat soalnya kan saya lagi suntuk nih. Saya lagi suntuk bikin naskah. Cari hiburan, ya hiburannya sebenarnya nulis lagi aja, tapi nulis sesuatu yang menyenangkan atau yang bebas lah, saya mau menulis apa aja. Ternyata malah itu duluan yang jadi buku gitu. Dan benar-benar nggak ada rencana sama sekali, tiba-tiba penerbit ngomong, Kudasai jadiin buku aja tuh. Udah dijadiin buku. Sesimpel itu sebenarnya. Nggak ada rencana sama sekali. Terus kalau untuk di tahun ini kira-kira mau ada versi kedua, kan banyak nih penulis kayak bikin series keduanya atau apa, atau lanjutannya. Kira-kira ada lanjutannya nggak sih Kak dari cerita Kudasai ini? Justru saranku untuk teman-teman ini pendapat pribadiku sebagai seorang penulis juga yang alhamdulillah kebetulan novel pertamanya sampai sekarang 99% belum ada kritik sama sekali gitu kan, alhamdulillah sekali. Dari situ mereka pada bilang, Kak, ayo dong dibikin keduanya, dibikin sequelnya atau seperti apa. Saya sering banyak sekali melihat sebuah karya yang bagus, yang luar biasa menakjubkan, dibikin sequelnya malah jadi hancur. Malah ceritanya jadi hancur. Contohnya beberapa buku pertamanya booming, terus difilmkan, terus dia bikin buku kedua untuk difilmkan juga, malah jadi maksa jatuhnya gitu. Saya ingin, buku saya udah selesai di part 1, selanjutnya ya ada di imajinasi pembaca aja seperti apa. Gitu, termasuk Kudasai dan kawan-kawannya juga, udah itu mah urusan pembaca aja. Karena berapa kayak gini ya, kayak misalnya kalau misalnya bukunya jadi film, orang-orang bayangannya pecah, saya nggak kebayangnya bukan kayak gini atau seperti apa. Oh iya, ekspektasinya beda mungkin kayak dari yang dibaca. Akan merusak ekspektasi, belum kalau misalnya aktingnya buruk gitu. Salah satu contoh buku yang saya sangat sayangkan sekali adalah Dilan. Dilan tuh nomor satunya luar biasa menarik, lucu, terbaik gitu. Tapi setelah buku keduanya malah jadi pacaran, malah kayak lebih bagus buku pertamanya gitu. Aku lebih suka buku pertama. Film pertamanya juga lebih bagus, film keduanya kayak lebih cringe gitu. Jangan. Itu sebabnya saya juga bahkan penerbit pun mengatakan, ayo This Is Why I Need You keluar yang kedua, aku nggak mau gitu. Biarkan jadi orang-orang membayangkan aja, pembaca yang membayangkan aja bagaimana selanjutnya gitu. Oh gitu. Jadi dari semua seri-serisnya Kak Brian ini, dari yang awal nih ya, dari yang The Book of Almost. Nah itu kan isinya puisi-puisi ya Kak, kalau nggak salah. Ya, itu isinya puisi. Nah, terus yang kedua itu ada yang This Is Why I Need You. Itu novel pertamaku, tebal banget ya Allah, Gusti kayak jus ama itu. Terus buku baru religi Kudasai. Iya. Nah, berarti ini memang nggak ada sangkut pautnya, maksudnya nggak ada lanjutan ceritanya ya Kak ya? Memang ini sendiri-sendiri gitu seriesnya. Betul. Aku adalah tipe penulis yang
aku nggak akan menulis sebuah, insya Allah ya, semoga aja nggak akan menulis buku yang orang harus membeli buku yang lainnya dulu untuk membaca ini gitu. Gitu. Jadi Jadi bebas bebas ya orang Kak. mau beli baca buku yang mana, kalau tertarik beli buku yang lain silahkan, sebisa mungkin ya, kecuali suatu saat saya punya tulisan judulnya The Way I Lose Her, itu kayaknya nggak akan mungkin bisa tamat satu buku, itu bisa sampai 4, soalnya naskahnya terlalu panjang, berapa ratus ribu kata. Sampai sekarang masih belum tamat-tamat itu gitu. Jadi mungkin ada kelak saya mungkin akan buat satu tema buku yang sequel, tapi untuk yang lain-lain saya nggak akan, bebas, silahkan mau baca yang mana aja. Mau baca 25 kisah Nabi dan Rasul juga silahkan. Boleh, Oke, bebas. baik. Ini banyak pertanyaan yang masuk, mau dijawab atau gimana nih? Kita lihat satu-satu. Ini kebanyakan ngomongin rambut dari tadi. Iya. Mentah-mentah Ini ya, juga ada yang nanya status nih. Kira-kira masih jomblo atau ada yang punya enggak nih Kak? Aduh. enggak, saya masih sendiri kok. Saya Oh, lagi masih fokus ibadah. sendiri. Asik. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Subhanallah. Ya lagi mau daftar jadi ketua DKM. Oh, baik. Kalau boleh tahu kelahiran tahun berapa nih Kak? Saya kelahiran tahun 92. 92. Oke. 92. Masih muda juga ya. Udah banyak karya-karya lumayan nih. Terus ini nih Kak, ada pertanyaan juga nih. Wah, Kenapa boleh. sih bikin tokoh-tokoh di Kudasai itu jadi aneh lucu gitu? Misalnya kayak Romia lucu dan gemes gitu katanya. Karena saya sampai sekarang sebagai seorang penulis sangat meyakinkan bahwa buku adalah interpretasi dari si penulis itu sendiri. Ada satu penulis besar yang setiap bukunya, wah ini kok karakternya terasa berbeda-beda gitu. Ya karena dia memakai ghostwriter. Ada itu gosip di belakang semua penerbit, ada yang memakai ghostwriter makanya berbeda-beda. Tapi kalau misalnya dia emang penulis aslinya, semua naskahnya akan karakternya akan menjadi cerminan diri dia sendiri. Contohnya J.K. Rowling, semuanya mirip aja kayak Harry Potter, walaupun dia bikin yang di luar Harry Potter akan mirip-mirip seperti itu karena ya emang seperti itu jiwanya. Nah, kalau misalnya bukuku yang humor ya emang karena akunya seperti ini juga gitu. Untuk membuat sebuah, walaupun tulisannya kadang galau banget, punya buku pertamanya buku galau-galau, tapi ya aslinya aku adalah seperti apa yang kalian baca di buku This Is Why I Need You atau Kudasai gitu. Oh iya. Jadi ya, jadi kalau misalnya lucu ya itulah yang akan kalian temukan kalau ketemu sama saya gitu. Oke. Terus ada lagi nih yang tanya nih, yang komen, ceritain dong Kak makna dari cover Kudasai ini gitu loh. Ada ceritanya sendiri gak sih kira-kira? Cover ya? Cover. Cover ini Cover Kudasai. itu waktu dulu, bentar ya, mana bukunya ya? Saya ambil dulu bukunya ya. Boleh. Oke. Cover Kudasai ini awalnya aku mikirnya aku pengen sebuah cover yang berbeda lah dari cover-cover yang lain, nggak mau warna putih. Kalau yang lain-lain warna putih ya. Atau seperti warna itu. Aku pengen sebuah cover yang mencerminkan tentang isi dalam novelnya. Ini ruwet sekali kan. Kayak misalnya itu banyak akar-akarnya, cabang-cabangnya, bahwa cerita di dalamnya konfliknya luar biasa mumet, pusing. Jadi setiap bab kayaknya ada konflik lain. Di situ juga ada bunga kenanga, ada tulisan 235 yang akan ditemukan di mana, Di dalam lingkaran buku. gitu ya Kak? Oh ini ya, Di dalam 235 sini ya? Ya, itu Oh ada di iya, dalam Romawi bukunya juga gitu ya? nanti dijelaskan. Terus karena ini Kudasai juga, aku minta karena ada tentang, wah ini Kudasai kan Jepang nih, aku pengen ada bunga ginkgonya, juga, ada bunga kenanganya juga yang tentang keterpurukan. Ini seperti itu kalau nggak salah. Terus aku mau di frame dong, mau belakangnya, jadi pokoknya terkesan yang pasti sih intinya aku mau buat sebuah cover yang kalau misalnya orang sekali lihat di Gramedia di rak buku tuh langsung buku apaan tuh, catchy. Nah, karena saya adalah penganut orang yang judge books by a cover gitu. Jadi kalau misalnya covernya bagus, orang akan baru lihat sinopsisnya dulu, baru lihat dalamnya gitu kan. Cover tuh penting sekali untuk display sebuah buku gitu. Jadi kalau misalnya cover tuh nggak penting, jangan. Justru cover itu yang paling penting. Berapa banyak buku bagus covernya jelek jadi kelewat sama orang. Betul. Gitu. Ini saya di bawah jadi ketutupan komen ya kalau dari HP. Iya sih, banyak yang komen. Ada lagi yang komen. Muka saya kayak mencongak ada yang nanya nih Kak, tips untuk orang awam yang pengen jadi penulis dong, gimana nih kira-kira?
Nah itu bentar tuh ada pengarang ada pendesain covernya tuh Dimas Fahridun itu terbaik itu. Kalau misalnya kalian mau lihat ke Instagramnya mau buat cover ke dia. Gimana Mbak tadi Oke. pertanyaannya gimana? Tips nih kira-kira kan gimana sih caranya biar jadi penulis gitu loh. Biar jadi penulis untuk orang-orang yang awam, untuk orang-orang yang baru mau untuk mulai nulis gitu. Kira-kira Hmm. tipsnya gimana sih? Kemarin sempat ada yang mengeluarkan statement yang sama tentang bagaimana sih cara menulis gitu kan. Dan hampir semua penulis, semua orang yang sudah mengeluarkan buku akan menjawab hal yang sama. Mulailah menulis. Ya, tapi saya nggak setuju sama itu. Karena ya emang pasti menulis. Karena dia pasti sudah menulis dan ketika orang sudah menulis lalu mentok, dia mulai akan bertanya gimana sih cara jadi penulis. Ya kan, beberapa orang pasti nyoba nulis duluan sebelum bertanya pertanyaan itu. Jadi aku sama sekali nggak akan pernah menyarankan kamu harus mulai menulis, berani menulis, nggak. Tapi kayak gini ya, setiap penulis akan mengalami kebuntuan ketika dia tidak mempunyai pembaca. Biasanya kamu sudah membuat tulisan, terus tiba-tiba karena nggak ada yang baca, kamu jadi malas ngelanjutin. Jadi kamu mentok, nggak ada niat untuk melanjutkan. Sedangkan ketika kalian membuat tulisan dan banyak orang yang baca, pasti kalian langsung pengen ngelanjutin terus. Nah, Betul. saran saya adalah cari pembaca lebih dahulu. Caranya bagaimana? Pertama, gunakan sosial media. Biasanya ini saya kasih tahu di workshop juga. Gunakan sosial media. Satu, share-lah di Facebook atau share-lah di Facebook tuh paling bagus untuk menarik pelanggan. Misalnya kamu buat di Wattpad, terus di-share ke Facebook juga. Terus yang kedua adalah bikin di Kaskus. Sampai sekarang saya masih mendukung Kaskus. Kenapa Kaskus? Karena Kaskus itu sistemnya seperti ini. Seseorang yang kalau misalnya ada orang komen, dia dapat poin tambahan si yang komennya. Jadi otomatis orang-orang yang punya akun Kaskus tuh pengen komen terus. Nah, ketika ada di cerita baru, mau nggak mau dia akan terus komen. Nah, karena ada yang komen, dia merasa ada yang baca, dia akan menulis lagi. Setelah saat itu, kalau tulisan kamu bagus, buatlah tulisan yang emang pertama, dalam setiap satu bab tuh harus mempunyai ini karakternya seperti apa, fisiologisnya seperti apa, harus ada lucunya. Kalau misalnya mau serius, seranginlah satu buah kelucuan, karena kalau terlalu datar, orang-orang akan bosan. Jangan terlalu panjang menggunakan sebuah kalimat dalam satu paragraf, dan buatlah sebuah karakter yang berbeda, karakter yang suara dialognya akan sangat berbeda. Karakter yang lucu itu harus ada dalam satu bab itu, atau misalnya scene lucu. Terus terakhirnya harus bisa ngegantung, atau misalnya cliffhanger. Itu yang paling penting kalau misalnya buat satu bab. Biasanya itu akan memancing pembaca untuk meminta lanjutan. Nah, ketika ada pembaca meminta lanjutan, kalian akan terpelatuk untuk melanjutkan lagi. Oke. Begitu. Jadi saran saya bukan menulis, tapi mulailah cari pembaca. Gitu. Oke. Sangat menginspirasi sekali sih jawabannya. Jadi pengen ikutan nulis juga sih, nyoba-nyoba. Kayaknya Wattpad bagus ya Kak ya untuk coba-coba buat nulis-nulis. Terus Wattpad, Storyal, Kaskus yang masih aku saranin ada sampai saat ini. Ada lagi nih Kak yang nanya, apakah nama Anet terinspirasi dari Ines Anastasia yang ada di Twitter katanya? Betul, betul sekali. Jawabannya ya sangat betul, karena ya saat itu saya bingung mau pakai nama apa. Kebetulan lagi lihat Twitter ada nama Anet, pakai aja. Minta izin ya sama Ines ya. Oke, langsung masuk ke Q&A aja kali ya Kak ya. Jadi di sini Boleh, kita silakan. ada 3 akun yang terpilih yang untuk nanya pertanyaannya lumayan banyak sih sebenarnya yang masuk ke kita. Nanyanya udah kayak interogasi nanyanya bener-bener. Yang pertama itu dari @safitrif. Dia nanya yang pertama itu, apa yang menjadi inspirasi untuk menulis novel Kudasai, dan apakah novel Kudasai ada hubungannya dengan novel This Is Why I Need You? Tadi kayaknya udah dijawab sedikit sih ya. Sudah dijawab itu sedikit. Cuman aku gini nih, aku kayak kalau misalnya kalian udah baca This Is Why I Need You biasanya ya, terus kalian baca Kudasai, kalian akan menemukan satu karakter yang sama biasanya. Ada jadi kayak ada satu karakter yang mencolok di kedua buku itu. Itu saya lakukan untuk rencana jangka panjang sebenarnya. Tapi kalau misalnya kalian nggak baca This Is Why I Need You dulu dan mau baca Kudasai, nggak masalah, itu nggak akan mengganggu sekali. Karena buatku, aku nggak mau
bikin ini siapa sih karakter, emang mengulas karakternya tuh kayak oh ini sudah dibicarakan di buku selanjutnya jadi harus baca buku selanjutnya, nggak usah. Tapi kalau misalnya kalian udah baca buku selanjutnya akan kayak ini nih. Nah, nanti di buku-buku kedepannya itu akan semakin membesar ceritanya. Tapi tenang aja, insya Allah tetap bisa kalian baca tanpa perlu baca yang lain dulu gitu. Oke, jadi kalau misalnya pembaca mau ada yang baca ini dulu juga nggak apa-apa ya, kayak kuda saya dulu atau disesuaikan dulu Silakan, juga nggak apa-apa sih ya. Terus ada silakan, lagi boleh. nih pertanyaan dari @maret0_gaming. Bagaimana cara memunculkan ciri khas dalam karakter penulis? Jadi katanya tuh kayaknya misalkan Bang Brian kan punya ciri khas nih dalam tulisannya tuh, pasti ada kata-kata lawakan atau yang menyentuh hati. Caranya gimana sih munculin kayak ini tuh kayak ciri khas deh tulisannya Bang Brian atau gimana gitu? Itu caranya apa, improvisasi aja atau kita nentuin sendiri kita tuh mau karakter yang seperti ini nih gitu, atau gimana Kak? Bisa dijelasin? Kalau misalnya ciri khas, sebenarnya dulu juga saya nggak punya ciri khas sama sekali. Saya bingung, saya harus pengen nulisnya. Wah, saya bener. Nah itu juga kalau misalnya kita udah nulis tapi nggak punya ciri khas, kita jadi nggak bingung bagaimana untuk memulainya, apa untuk melanjutkan karena nggak ada feel-nya untuk terjun di dunia seperti itu. Hingga suatu saat saya baca tulisan orang, saya nggak baca novel ya. Saya lebih senang membaca tulisan orang yang ada di Kaskus, Wattpad atau Storyal yang kayak gitu. Kenapa? Karena ketika saya membaca novel, bahasanya atau misalnya tutur katanya atau konfliknya emang dibuat sepadat mungkin atau seformal mungkin untuk menjadi sebuah buku, sebuah naskah formal. Tapi kalau misalnya kita membaca sebuah tulisan di Wattpad, di Kaskus, itu tulisannya tuh bisa panjang, bisa membahas banyak hal karena tidak ada ketentuan untuk menamatkan cerita itu saat itu juga. Saya baca-baca saya lebih senang baca-baca tulisan online. Jadi walaupun tulisan online kebanyakan pakai kata gantinya aneh, aku, nggak gue, gua kayak gitu ya. Ente bahkan seperti itu, saya nggak masalah. Saya sama sekali nggak masalah dengan tulisan yang tata bahasanya kacau. Tapi saya lebih concern ke wah ini ceritanya bagus atau enggak. Kalau ceritanya bagus ya tetap saya lanjutin aja gitu. Dan saya menemukan satu buah blog di mana waktu saya baca saya sangat ketawa sama ceritanya, bener-bener ketawa dan banyak kan tulisannya. Akhirnya semenjak saat itu saya mencoba menulis seperti itu. Dia ketika serius tuh dia memberikan sebuah humor di tengah-tengah celtik yang membuat ketawa dan akhirnya seger lagi untuk melanjutkan baca bawahnya. Saya menemukan tulisan itu, bahkan sampai sekarang, kemarin baru saya baca tulisan itu lagi, saya juga masih ketawa sampai sekarang. Jadi sampai sekarang ketika kalian udah membaca dan menemukan ini nih saya pengen bisa seperti ini, tulislah itu, lama-lama kalian akan terbiasa dan lama-lama kalian akan menjadi punya ciri khas sendiri. Gak apa-apa, bukan maksudku meniru, enggak, tapi kalian terinspirasi dari itu lalu membuat versi kalian sendiri, karena nggak akan mungkin kalian bisa menyamai tulisan dia sefansnya kalian sama dia pun seperti itu. Dan anehnya orang yang saya sukain tulisannya ini masukin penerbit itu ditolak terus sama penerbit. Aneh saya sampai sekarang, padahal saya sendiri suka sama ceritanya gitu ya. Jadi ya nggak tahu rezeki mungkin rezekinya bukan di situ atau gimana gitu. Jadi saran saya banyakin baca hingga kalian menemukan satu template tulisan. Kalau kalian suka seperti saya dan banyak ngelawak juga ya silahkan tulisan aja kayak gitu. Atau misalnya pengen kayak Dilan, pengen gombalan full kayak gombalan tapi yang nggak cringe kayak Dilan yang versi pertama itu ya silahkan. Atau misalnya mau serius banget kayak di Lestari ya silahkan, kalian punya versi kalian masing-masing di mana kalian sangat menyenangi karya itu, tulislah gitu. Oke, baik. Oke, ini lanjut ya Kak, ada satu pertanyaan lagi nih dari @Fiska Fania. Kenapa nih Kak Brian ini memilih nama Kudasai sebagai judul bukunya? Terus gimana cara kakak ini melakukan riset terhadap karakter alpha female yang sangat kuat di dalam buku itu? Ke Kudasai ya? Karena jadi zaman dulu tuh ya, aku kasih bocoran aja dulu. Tulisan pertama tuh aku tulis tanpa rencana sama sekali. Jadi saat itu aku iseng aja, apa ya ini mau bikin tulisan, kan kalau di Wattpad harus ada judulnya dulu ya baru bisa nulis. Udahlah iseng aja masukin Kudasai. Saya nggak tahu
saya nggak ada rencana sama sekali Kudasai itu seperti apa sebenarnya. Saya masukin nama Kudasai itu saya nggak peduli aja, saya pengen nulis aja sebenarnya. Terus tiba-tiba hingga di satu ketika ini menjadi buku, saya harus mikir ini gimana nama Kudasai bisa dipakai dalam buku ini. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada, kecuali This is why I Need You juga, novel sebelumnya itu judulnya bukan This is why I Need You, tapi kalau saya upload namanya Mbak Adele. Judulnya Mbak Adele. This is why I Need You itu kedapat ketika saya udah nulis 1 bab setengah, terus ada judul lagu yang saya pakai di situ namanya This is why I Need You, ya udah aku pakai itu. Jadi saya sampai sekarang tidak pernah mencari sebuah judul yang akan, wah saya pengen bikin judulnya seperti ini, nanti ceritanya seperti itu. Itu ada sih, itu ada 1 buku nanti, buku tentang horor saya punya. Tapi horornya horor lucu. Wah itu bayangin horor lucu, setannya aja lucu, pokoknya nanti ya ciri khas saya aja gimana, itu udah ada. Tapi untuk buku-buku yang sebelumnya itu saya nggak ada pemikiran sama sekali. Kudasai itu saya dapat apa ya, saya pengen menciptakan sebuah karya yang wah ini pakai bahasa asing, bahasanya Jepang yang orang nggak bisa nebak isinya kayak gimana. Awalnya cuma kayak gitu doang, gitu. Bener-bener iseng kok, kalian tenang aja, aku bener-bener iseng, semuanya iseng, gitu. Oh gitu. Jadi nggak ada nama atau ini dari suatu kejadian gitu ya Kak, asal Nggak ada, nama Kudasai nggak itu. ada. Oke. Jadi Kecuali nih ya di akhir untuk cerita akhirnya terpaksa aku harus menyambungkan Kudasai dengan isi novel, ya aku buat aja gitu. Gitu. Oke nih, untuk banyak nih yang komen belum beli bukunya atau belum sempat series bukunya, bisa dipromosikan, beli di mana aja nih Kak bukunya? Kalau misalnya kalian sekarang nih lagi PSBB juga, kalian lagi work from home, terus kemarin di Shopee banyak buku palsu, aduh jangan deh. Saran saya jangan membeli di Shopee ya, saran saya membeli di akun-akun toko buku online yang terpercaya, salah satunya Eureka Booklist ini. Karena Eureka di sini Booklist, iya betul. Eureka Booklist, aduh salah kali. Jadi ori ya Mbak ya, ori juga kan? Ori ada di rap langsung dari penerbitnya Kak tuh ori, nggak ada bajakan. Ini ori banget, terus misalnya sering lumayan banyak diskon, banyak acaranya juga, banyak live-nya betul. juga. Kalian kalau misalnya mau beli ini, domisilinya di mana Mbak, kalau boleh tahu? Kalau kita pengiriman dari Jakarta sih Kak, dari Tuh yang Jakarta. kalau mau Jakarta, kalau misalnya bingung mau beli di mana daripada beli buku di Shopee dan Betul. ujung-ujungnya kalian dapat buku palsu. Kalau dapat buku palsu tuh aku nggak dapat apa-apa soalnya kan. Jadi mendingan kalian beli buku yang asli. Buku yang asli itu bagus, yang banyak ada guratan-guratannya tuh, mengkilat-mengkilat. Ada embosnya juga sih ya Kak dari cetakannya. Juga. Kertasnya bagus, nggak kayak apa namanya, Betul. nggak kayak fotokopian. Untuk Jadi kertasnya nih yang kita jual tuh nggak ada yang fotokopian ya, langsung. Betul. Jadi teman-teman kalau misalnya mau beli buku online, saran saya ke Eureka Booklist, oke? Oke, terima kasih Kak. Oke, oke. mungkin segitu aja kali pembahasan kita untuk novel ini. Mungkin sedikit aja sih Kak, mau tanya. Mungkin ada saran gak sih untuk kita biar apa sih support nggak beli-beli buku bajakan? Kan dari kemarin tuh spesial Hari Buku Nasional ya hari ini. Banyak tuh yang kayak beli PDF, terus beli-beli buku yang palsu lah, atau beli-beli bajakan yang e-book bajakan. Itu caranya gimana sih buat kita agar beli buku yang benar-benar apa sih asli gitu dari penerbit? Karena banyak loh yang ngejual apa PDF palsu gitu, e-book palsu. Sebenarnya kalau misalnya dari ini alasan utama saya juga kenapa saya minta ke penerbit untuk tidak mengeluarkan e-book untuk novel Brian Krishna. Jadi teman-teman tidak akan pernah menemukan PDF untuk Kudasai dan This is why I Need You. Nah, iya tuh boleh diingat. Pertama, terus karena mungkin saya sebenarnya nggak, meskipun saya benar-benar tidak menyukai dengan pembajakan atau buku palsu, tapi saya mencoba melihat dari sisi pembeli juga. Beberapa kemarin dulu pernah waktu saya talk show ya Mbak ya, datang anak-anak yang nonton, dia mau tanda tangan, dia nyerahin buku palsu ke saya. Bukunya benar-benar buku palsu, kertasnya kayak kertas minyak, pokoknya jelek sekali kertasnya gitu. Bahaya juga. Saya sempat kaget, ini kamu beli di mana? Awalnya saya cuma nanya kayak gitu doang. Terus dia kayak gelagapan gitu kan. Terus ya, oh ya udah, nggak apa-apa gitu. Saya tanda tangan aja, saya tetap tanda tangan juga gitu. Karena biar bagaimanapun, mungkin dia lagi anak SMP, kayaknya juga anak SMP ya.
lagi nggak punya uang juga dan pengen beli buku. Meskipun saya sangat tidak menyarankan seperti itu, tapi ya kalau misalnya udah kejadian terus dianya minta maaf nggak apa-apa lah ya. Saya juga nggak akan semarah-marahnya itu juga. Cuman kalau teman-teman, kalau misalnya kalian intinya gini, orang tua saya pernah bilang, kalau misalnya kalian mengeluarkan uang, belanja mengeluarkan uang, belilah barang bagus sekalian. Contohnya, saya pengen beli earphone wireless nih, belinya yang 100 ribuan, jelek, terus sehari udah rusak. Ya kalian ngeluarin duit, terus rusak gampang. Ya sama aja mendingan ngumpulin duit lagi, ngumpulin duitnya sedikit lebih banyak, terus beli yang lebih bagus gitu. Jadi kalau misalnya mau beli buku juga, kalau kalian sangat ingin membaca, kan di perpustakaan juga ada, perpustakaan nasional juga ada. Di Siswa I Need You itu buku religi, jadi ada di rak Dari agama religinya. kayaknya. Buku religi nih. Buku religi Iya, tapi iya, ngebahas iya. tentang alkohol gitu ya. Jadi terus apa namanya, kalau misalnya teman-teman nggak pingin juga, nabunglah sedikit lebih banyak. Harga buku palsu tuh gini, untuk membedakan buku palsu paling mudah adalah harganya 30 ribuan ke bawah. Itu sangat nggak mungkin banget bukuku dijual semurah itu. Nggak mungkin sih. Di sini rata-rata sih 99 ya Kak ya tuh di Betul, sini. diskon pun paling banyak cuman maksimal sampai 70.000 harga satu bukunya. Itu buku asli. Jadi kalau misalnya kalian ketemu di Shopee harganya murah-murah sama sekali, tolong jangan dibeli karena gini, ketika kalian membeli buku palsu, saya nggak dapat apa-apa. Sama sekali sepeser pun nggak dapat apa-apa. Karena bahkan dari buku yang kayak gini pun saya dapatnya nggak lebih dari 15.000 untuk satu buku. Sedikit sekali. Jadi ketika kalian beli buku palsu, itu sama aja kalian kayak ngebunuh saya pelan-pelan juga gitu. Saya nggak dapat uang gitu. Saya nggak, ayo beli buku asli supaya saya bisa umroh gitu kan, kalian bisa membantu saya umroh gitu atau. Jadi nggak ada supportnya Iya kan? sama sekali. Jadi percuma datang untuk meet and greet segala macam, tapi nggak support Betul. penulisnya sendiri ya kayak. Betul. Jadi kalau misalnya kalian beli buku kutu tuh kalian dapat pahala juga karena membantu saya umroh. Ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya saya umroh, naik haji, menikah gitu, tolong bantu dengan cara membeli buku saya gitu kan. Tuh tadi banyak nih yang nanya-nanya statusnya nih. Jadi Kak Brian belum nikah ya. Statusnya masih sendiri gitu. Oke. Oke deh, mungkin segitu aja Kak kita pembahasan buku Kodasai. Terima kasih untuk ngobrol-ngobrol hari ini. Ya, stay safe ya Kak. Ya, buat kalian yang belum punya nih novel Kudasai, bisa kalian beli nih langsung di yorekabookhos.co.id. Dan tadi yang sudah nanya ke kita, tiga orang penanya ke kita akan dapat merchandise dari Eureka Book House dan 2 voucher Fore Coffee. Jadi selamat buat kalian yang tadi kita bacakan komennya dan pertanyaan untuk penulis. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian sehat selalu dan stay safe semuanya.